Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi anzalna sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa yuballighuni ila hubbik. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, salam penghuni surga semuanya. Kita harus banyak bersyukur karena tidak hanya hujan yang memberikan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita, tetapi ada banyak doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah ketika doa kita panjatkan pada saat hujan. Nah, memadu cinta kita tentu bicaranya adalah bicara tentang bagaimana seorang laki-laki kepada seorang wanita kepada seorang pria, seorang anak kepada orang tua, seorang menantu kepada mertuanya, adik kepada kakaknya, paman kepada keponakan, dan seterusnya. Ini adalah antara makhluk. Tetapi ketika kita bicara tentang memeluk cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka inilah cinta yang tidak berkesudahan. Yang ketika kita mencintai Allah, jangan sampai kemudian kita merasa bahwa kita belum dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang menjadi bagian yang harus menjadi PR kita. Yakni kita sudah merasa bahwa kita mencintai Allah, tapi ternyata Allah tidak mencintai kita, kan jadi sebuah apa ya, cinta yang bertepuk sebelah tangan ya. Ada satu syair Arab, Sulaiman mencintai Laila, Ahmad mencintai Laila, Burhan mencintai Laila, tapi Laila tidak mencintai siapapun. Itu tamparan buat kita. Kita semua berasa bahwa saya cinta sama Allah, saya baca Quran, saya baca zikir, saya sholat, saya tahajud, saya dan seterusnya. Kita merasa bahwa kita cinta kepada Allah. Tetapi ketika Allah tidak mencintai kita, ini kan jadi sebuah prahara. Cinta kita bertepuk sebelah tangan. Nah, memadu cinta antara kisah kasih manusia tidak pernah lekang dimakan oleh waktu. Sebut saja Romeo and Juliet yang tragis sampai minum racun dua-duanya. Ramasinta, ya. Saya pernah bikin di Sentra Tari Ramayana besar bersama Mendiang Rusdi Rukmarata. Itu membuat satu kisah. Kalau di Mahabharata kan versinya adalah Ramayana. Kalau Ramayana itu kan Sintanya kemudian dituduh di apa namanya, dinodai oleh Rawana. Nah, kami bikinnya waktu itu kolosal, ada sekitar 200 penari, tapi bergenre jazz ballet. Jadi ketika itu kami buat beberapa pakem yang agak dirusak dalam tanda kutip. Jadi kami buat anaknya Rama dan Sinta ada gitu ya. Kemudian saya apa namanya, menjadi Anoman, dan kemudian waktu itu kakaknya apa penemuan, ya, iya,
Santo itu jadi halaman tuanya. Nah, yang seru adalah kita merubah Ramayana tadi menjadi bentuk sebuah cinta yang luar biasa. Kalau kita geser lagi ke, saya nggak tahu siapa yang suka baca kisah-kisah cinta lama seperti Sampai Engtai gitu ya. Eh, Kalau di Bali itu ada Pranajaya, Lion Sari gitu ya. Kalau di kita banyak legenda yang kemudian kita bisa pelajari kisah cintanya. Tapi bukan hikayat ya, hikayat seperti apa? Joko Tarub dan Tujuh Bidadari itu kan eh, fiktif ya. Terus ada beberapa kisah cinta yang kalau kita eh, pelajari itu bagian yang kalau kita kembalikan kepada apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan kepada kita, karena dia ada contoh teladan yang terbaik, maka yang menjadi seru adalah tidak ada satupun contoh dari eh, Al-Quran itu yang apa istilahnya ideal ya. Tidak ada contoh ideal. Mari kita lihat dari mulai Nabi Adam, anaknya bunuh-bunuhan. eh, Nabi Idris, Nabi Saleh, wah itu kalau mau diurut gitu ya keluarganya para nabi itu tidak ada yang ideal juga. Nabi Lut istrinya malah lesbian. Nabi Nuh istri dan anaknya nggak ikut ke beliau, nggak taat. Terus kalau kita runut gitu ya, jadi siapa yang paling ideal? Nggak ada. Gitu ya. Kalau tadi dibilang Rasulullah SAW lah Ustaz, karena beliau uswatun hasanah. Iya, tapi istrinya 91 kurun. Kalau kita nih disuruh 4 katanya. Rustum tadi. Boleh. Kalau ada yang mau nikah lagi boleh. Kalau berani, satu aja nggak habis. Nggak habis kita dicerca maksudnya. Nah, bagian yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana kemudian eh, kita masuk ke dalam sebuah pemahaman yang eh, mendasar bahwa boleh nggak sih kalau kita bicara tentang perjodohan gitu ya, seperti siapa yang kita kenal itu eh, apa ya, kalau dilihat hukum perjodohan seperti Siti Nurbaya gitu ya, eh, kalau kita bicara tentang bagaimana eh, ada syariat pernikahan itu kan bagian yang afwan. Em, Kalau kita lihat persyaratan nikah ini kan dari perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi. Artinya Rasulullah SAW bahkan menyatakan an nikahu sunnati. Wa man raghibati an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, dan barang siapa tidak suka sama sunnahku maka dia bukan golonganku. Ini kan jadi bagian yang ketika menikah ini punya kebaikan yang sangat besar dan bisa mencegah bahaya yang sangat besar gitu ya. Kalau kita lihat surah An-Nur ayat 32, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah baca itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan nikahkanlah orang yang bersendirian di antara kalian. Maka kata ini mencakup semua, perawan, bujangan, janda, duda, dan semua ahli tafsir menyatakan bahwa ayat ini diperuntukkan kepada para wali untuk segera menikahkan orang yang tidak menikah, baik bujang maupun yang sudah duda. Sehingga dari hal ini sungguh salah perkataan orang terhadap orang-orang yang telah duda atau janda karena tinggal mati pasangannya dengan dikatakan bahwa laki-laki atau perempuan yang tidak setia kalau mereka menikah kembali. Kan menghidupkan sunnah itu adalah bagian yang setiap kita harus masuk ke dalam sebuah pemahaman yang utuh tentang bagaimana berislam. Pernah saya sampaikan juga bahwa Ibnu Abbas itu ketika usianya 80 tahun, anaknya 114, 95 di antaranya penghafal Al-Quran. Maka kita tahu betul Ibnu Abbas keinginan berkeluarganya seperti apa. Tetapi yang kita harus pahami adalah ketika dia umur 80 tahun dan kemudian istrinya meninggal, beliau keesokan harinya bahkan meminta istri seorang perawan. Bahkan banyak orang yang kan mencemooh.
umur 80 tahun bisa apa sih? Gitu ya. Bahkan eh, jawaban beliau sangat luar biasa ya. Itu menyatakan bahwa Rasulullah SAW menyatakan bahwa nikah itu sunnahku. Dan siapa yang nggak suka sama sunnahku bukan bagian dari golonganku. Saya tidak mau hidup dalam satu hari pun tanpa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagian yang kemudian menjadi sangat sangat luar biasa. Nah, di dalam hadis Ibnu Hibban, Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa hendaklah kalian menikah supaya jumlah kalian banyak. Karena aku akan membanggakan kalian di hadapan umat-umat yang lain di hari kiamat. Dan hadis-hadis yang semakna ini banyak. Ya. Hadis Bukhari bahkan Rasulullah SAW mencintai umatnya yang banyak anaknya. Nah, maka eh, artinya gini, Islam ini perhatiannya sangat besar terhadap pernikahan. Karena dengan pernikahan itu akan muncul manfaat yang sangat besar, baik untuk kedua pasangan, anak-anaknya, masyarakat, dan agama. Dan belum lagi kebaikan-kebaikan yang lain. Karena setidaknya ada terjaganya kemaluan laki-laki dan perempuan. Ini akan menundukkan pandangan keduanya dan melihat apa yang tidak halal. Dan menjaga diri dari istimna. Ya, atau berdasar-dasar dengan sesuatu yang haram. Istri bisa membentengi kemaluan suami dan sebaliknya sehingga terjadi penghindaran terhadap perzinahan. Dan juga menjaga kelestarian umat manusia di muka bumi ini karena dengan menikah akan lahir generasi-generasi penerus buat pendulunya. Sekarang kita lihat Rusia sedang butuh laki-laki. Jepang sedang butuh keturunan. Ada beberapa tempat, saya lupa di wilayah mana tuh yang mereka butuh penduduk. Jadi kalau ada yang menikah di sana dan menetap jadi penduduk, bahkan disubsidi oleh pemerintah, diberikan rumah, diberikan pekerjaan, dan kemudian diberikan tanah untuk kemudian mereka bisa tinggal. Dan tidak hanya berhenti di situ. Pernikahan ini akan mendapatkan pertolongan Allah. Betapa tidak, isinya dari awal sampai akhir harusnya doa. Dan ini mendapatkan pahala yang tidak didapatkan oleh orang yang belum menikah. Maka memperbanyak jumlah kaum muslimin dengan keturunan yang lahir dari pernikahan sehingga menambah hamba-hamba Allah yang beriman yang bisa terwujud keinginan Rasulullah SAW untuk membanggakan akan banyak umat beliau di hadapan umat yang lain. Begitu juga dengan banyaknya kaum muslimin akan terwujud sikap ta'awun, tolong menolong dalam aktivitas dunia. Dan tidak hanya berhenti di situ. Pernikahan itu menjaga nasab, menjaga kekerabatan dan hubungan rahim. Begitu pula ketika bicara tentang pernikahan ini akan menumbuhkan kedekatan hati, cinta, dan kasih sayang di antara suami istri. Maka dengan terjalinnya hubungan pernikahan ini akan berkumpul dua insan untuk bersama membina rumah tangga dan keluarga, di mana keluarganya kemudian merupakan inti tegaknya masyarakat dan kebaikan bagi masyarakat. Bagaimana dengan perjodohan ala Siti Nurbaya itu, Ustaz? Nah, ini kan kalau kita lihat seorang Siti Nurbaya itu gadis yang berparas cantik gitu ya dulu, Novia Kolopaking kalau nggak salah sama Damsik ya. Begitupun dengan eh, banyak pemuda yang ketika ada eh, pemuda yang ingin menyampaikan kepada ayah Siti Nurbaya, ternyata pemuda tersebut terpaksa meninggalkan Siti Nurbaya. Akhirnya mereka berdua berkirim surat untuk melepas rindu. Nah, ini Datuk Maringgi lah yang kemudian datang ke rumah ayahnya untuk menagih utang, selama ini belum juga terlunasi. Maka begitu melihat parasnya Siti Nurbaya, kemudian ya udah utang-utangnya lunas asal dikasih Siti Nurbaya, gitu ya. Maka ayahnya setuju, akhirnya Siti Nurbaya akhirnya dinikahkan paksa dengan Datuk Maringgi karena utangnya ayahnya. Nah, ini anggapan sebagian orang bahwa perjodohan ala Siti Nurbaya ini adalah tradisi atau adat pada saat itu kurang tepat ya. Karena begini, pernikahan sesuai dengan syariat Islam itu bukan apa istilahnya, beli kucing dalam karung. Sebagaimana sering dituduhkan, namun ketika diliputi oleh perkara yang sangat akrab dengan adab misalnya, eh, ini bukan apa istilahnya, kurang ajarnya pemahaman percintaan di kita itu kalau memadu cinta itu seperti apa istilahnya, test drive dulu gitu, baru beli. Habis manis cepat dibuang. Jadi
slogannya anak-anak muda itu kan, Islam ini sudah ngasih aturan yang jelas tentang tata cara atau proses sebuah pemaduan cinta yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Jadi artinya begini, kalau kemudian diketahui bahwa calon pengantinnya dengan jelas, artinya disebutkan namanya atau sifatnya yang khusus, atau tidak cukup seorang wali mengatakan bahwa aku nikahkan engkau dengan putriku, karena dia punya beberapa putri. Di eh, saya menikahkan anak saya yang eh, kedua kalau nggak salah, saya karena gugup mungkin, jadi nggak kesebut nama anak saya. Karena pasangannya minta saya berbahasa Arab, jadi ya sudah kita menikah dengan bahasa Arab. Tawastuka wa antahtuka bibenati, itu saya nggak sebut namanya, tapi kemudian saya sebut bimahrin asyara minal dahab, 10 gram emas, gitu, halan. Nah itu dicegah sama salah satu murabi kami, yaitu sebut namanya, karena anak saya 4 perempuan semua, yang mana yang mau dinikahkan, gitu. Akhirnya baru diulang lagi untuk menyebutkan nama anak. Jadi eh, ada bagian yang kita harus pahami secara benar bahwa adanya keridhaan dari masing-masing calon pengantin kepada pasangannya. Artinya kalau dia belum masuk kepada bagian dari eh, sampai kepada khitbah, gitu ya, maka perlu dipahami bahwa ta'aruf itu bukan berarti boleh berinteraksi secara langsung dalam konteks bermesraan. Ini seperti dari saya bilang, pernikahan bukan test drive, coba dulu baru beli. Bukan bukan apa? Tradisi 17-an kita apa? Lomba lomba panjat pinang ya. Itu ngerusak. Harusnya apa? Harusnya pinang panjat. Dipinang dulu baru dipanjat. Gitu ya. Ya, kalau panjat pinang dipanjat dulu baru dipinang kemudian. Ngaco jadi. Kebolak-balik. Nah, maka bagian ini yang kemudian setiap kita menjadi harus memahami bahwa anak-anak kita harus saling bicara. Maka bagaimana konsep ta'aruf itu? Setidaknya kalau bikin grup WA, maka harus berempat. Ada orang tuanya, ada orang tua sebelah sini, ada dia dan pasangan. Atau wanitanya bisa diberitakan setelahnya. Jadi minimal bertiga lah. Pihak orang tua sana, terus kita sebagai orang tua, kemudian si pasangan laki-laki ini. Mungkin calon istrinya mungkin belum digabungkan ke grup itu, maka ta'arufnya antara keluarga dulu. Ya, bisa begitu juga. Tapi kalau misalnya punya pembimbing, gitu ya, silakan cari kepada pembimbingnya. Kan pasti pada pembimbing tahu ya, mana yang bagus buat siapa, siapa yang secara akhlak, secara iman itu pantas untuk si fulan atau fulan. Dan itu bagian yang kemudian diawali dengan bertukar biodata. Nah, biodatanya bukan biodata seperti bekerja, tetapi biodata untuk sebuah pernikahan. Maka di situ disertakan dalam biodatanya itu adalah visi misi pernikahan. Visi misi pernikahan itu meskipun nggak penting ini anak masih baru kencur gitu ya, atau yang sudah janda, karena tetap kita harus menyetarakan persepsi bahwa ketika ada bagian yang harus kita kompromikan, itu bagian yang tanggal 15 Desember nanti akan dikupas sama Coach Ruli, gitu ya. Kita akan bicara tentang sebaiknya bagaimana keluarga itu menjalankan keluarganya. Karena ada banyak orang di luar sana yang kemudian harus berdamai dengan takdir. Ya emang lakinya begitu, mau diapain? Ya habis istrinya begitu, mau diapain? Seolah-olah ini tidak bisa diselesaikan permasalahannya, seolah-olah tidak bisa dikomunikasikan. Padahal berbagai macam cara supaya kita bisa mengambil satu titik komunikasi yang sangat boleh jadi mungkin terlihat
yang satu effortless, yang satu full effort, gitu ya. Nanti akan ketemu dengan model-model keluarga yang kemudian suaminya dominan, ya. Dia sebagai pria dia sangat dominan dan memang seharusnya begini. Jadi kalau kita lihat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kata qawwam itu penanggung jawab, sehingga sandang pangan papan itu ada di pria. Artinya gini, kalau toh dia kemudian kena rasionalisasi, kena perumahan atau apalah yang kemudian layoff, apalah istilahnya, pokoknya dia dibikin nganggur, maka seorang suami harus tetap punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya dengan cara apapun, gitu ya. Istilahnya udah paling parah nih, keluar di lampu merah, keluar di pertigaan, di perapatan, kita ngatur apa namanya, ngatur lalu lintas, gitu ya. Kemudian kita mencari nafkah dengan ngatur lalu lintas itu, kemudian kita mendapatkan uang yang cukup, gitu ya. Maka bagian seperti itu pun sampai kemudian tidak boleh ada suami yang merasa bahwa pekerjaannya hina. Selama masih halal, apa yang kita bisa lakukan? Misalnya kalau kita lihat di sosmed, di Facebook, di IG, di TikTok, di bahkan sebagian orang pakai WhatsApp juga, banyak yang pakai platform yang lain dan seterusnya. Mereka menjajakan dagangan. Nah, kalau misalnya kita ingin melakukan reselling, maka kita bisa tanya seperti MKI Niaga yang kita buat. Kalau misalnya ada reseller, bagaimana? Silakan diatur. Setidaknya kita yang punya network, kita yang punya kenalan, gitu ya, sehingga kita diminta untuk kemudian menjadi mungkin afiliator, mungkin reseller atau apapun. Nah, jangan pernah merasa bahwa oh saya ini S2, bidang saya anu, terus kemudian merasa kalau belum dapat panggilan dari pekerjaan yang tepat menurut sesuai dengan keinginan kita, terus kemudian kita menganggap bahwa standar kita terlalu tinggi. Jangan. Bagian yang kemudian yang harus kita pahami adalah seperti apapun, berapapun yang kita dapat, kita tetap cari nafkah. Dan ini sering sering terjadi kepada beberapa kawan-kawan yang pernah berinteraksi dengan kami, itu karena tidak punya pekerjaan, tapi dia ingin menunjukkan bahwa dia punya pekerjaan. Akhirnya dia bantu-bantu beberapa teman-temannya yang kemudian dengan pekerjaannya tidak jelas, sehingga cuma ngabisin bensin, tapi kemudian nggak ada penghasilannya. Nah, ini yang kemudian kita juga harus imbangi dengan bagian yang kita sebut sebagai takdir. Kalau kemudian kita ditakdirkan untuk tidak bekerja, setidaknya kita mencari pekerjaan atau membuat pekerjaan. Terlalu banyak apa namanya, barang yang bisa kita jual, terlalu banyak entah ya, saya ketika pernah dan ada di posisi yang tidak punya pekerjaan tuh berusaha untuk gimana caranya supaya saya tetap bisa berpenghasilan dan membesarkan anak-anak saya dan keluarga saya. Artinya kalau kemudian kita punya kenalan misalnya ya, salah satu contoh yang pernah saya coba giatkan gitu. Waktu itu kenal sama supir ANS itu kan pasti trayeknya Padang, Jakarta, gitu ya. Kalau misalnya di Padang itu bisa mampir Solo, ada beras yang bisa diambil dari sana, bisa dikirim ke Jakarta, gitu ya. Dan kemudian beras ini kita tawarkan ke restoran-restoran, gitu. Itu menjadi bagian yang sebetulnya bisa juga kita kita jalankan. Atau apapun sebetulnya kalau kita punya kemampuan untuk pokoknya saya harus memberikan nafkah kepada keluarga, maka apapun yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Mau dari yang paling gampang sampai yang paling susah. Tetapi kembali lagi, jangan pernah merasa gengsi, takut, dan malu untuk memulai sesuatu. Ini buat para pria.
Nah, buat para wanita, coba perbaiki akhlak kita, coba perbaiki pola ketaatan kita. Jadi artinya kalau kemudian kita sama-sama paham ya, banyak wanita yang kemudian terlalu banyak maunya, gitu ya. Saya pernah beberapa kasus yang saya tangani itu, kasusnya lebih banyak di perempuan sih. Jadi, eee, kalau seorang pria yang tidak kemudian mengkaji ilmu, dia akan menggunakan, eee, logikanya untuk menjalankan hidup ini, dan dia akan dihabisi oleh akalnya. Tapi seorang perempuan, ketika dia tidak belajar agama, maka dia akan diporak-porandakan oleh perasaannya. Maka ini bagian yang kemudian setiap kita harus paham bahwa apa yang Allah SWT berikan amanah kepada kita ini karena dua cinta yang memadu gitu ya. Kalau kita kemudian belajar tentang bagaimana seseorang itu mencari pasangan, itu kan jadi bagian yang setiap kita kemudian dituntut untuk kemudian eh, masuk ke dalam sebuah pemahaman tentang misalnya gini, eee, bagaimana sih cara ta'aruf yang benar itu seperti apa dan seterusnya. Ini yang kemudian setiap kita diminta oleh Allah SWT untuk kemudian saling mengenal. Kita lihat surat yang ke-49, surah Al-Hujurat, ayatnya yang ke-13. Silakan kalau ada yang sudah ketemu, monggo kita baca. Sudah, Ude. Mangga Teh. Surat 49 ayat ke-13 13. ya. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. iya, Sungguh yang jadi paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. iya, Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. iya. Hafal deh. Barakallahu fiik. Tadi Bu Dwi Sundari sudah memberikan undangan kepada kita untuk hadir di kajian ini dengan kata-kata yang sangat luar biasa narasinya. Kita tidak diminta untuk kaya, tetapi kita hanya diminta untuk takwa. Nah, kata ta'aruf itu ta'arraf ya ta'arrufu yang artinya kita saling mengenal gitu ya. Ada kata di dalam Al-Qur'an ini kalau di ayat tadi itu ayat 13-nya Al-Hujurat, saya ingin ambil bagian yang awal saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari aw untha, ya, wa untha. Wa ja'alnakum, dan kami jadikan ya syu'uban wa qabail. Jadi ada kabilah-kabilah, bersuku-suku. Apa maksud Allah? Li ta'arufu, agar kalian saling mengenal. Artinya gini, ketika manusia yang berbeda, mereka bisa saling kenal. Ciri orang Melayu, ini orang Arab, oh ini orang Cina, oh ini Eropa, oh ini, dan seterusnya. Ada ciri manusia yang tentu kita bisa saling kenal seperti ini. Maka kalau kita ambil dari makna bahasa ta'aruf, ya, mengenal. Makanya kemudian antara lelaki dan wanita yang tidak menikah ini berarti saling kenalan sebelum menuju ke jenjang pernikahan. Setidaknya ada 3 hal yang perlu dibedakan. Ta'aruf ini umumnya dilakukan sebelum khitbah. Khitbah, meminang atau lamaran ini menawarkan diri untuk menikah. Nah, khitbah ada yang disampaikan terang-terangan, ada yang disampaikan dalam bentuk isyarat. Misalnya kalau khitbah secara terang-terangan, misalnya dia katakan, oh, kalau berkenan, saya ingin menjadikan Anda sebagai pendamping saya. Atau yang bentuknya pertanyaan, apakah Anda bersedia untuk menjadi pendamping? Gitu. Banyak, kalau di sosmed itu banyak kemudian eh, ada seorang wanita yang dengan sangat berani bertanya kepada seorang pria. Karena dia pikir bacaannya bagus, waktu jadi imam sholat suaranya bagus, pemahaman agamanya bagus, gitu.
Tapi kemudian si perempuan memberanikan diri. Akhi, Afwan, mau jadi imam aneh nggak? Dengan ketidakpekaannya si laki-laki ini, Afwan, aneh udah sholat gitu ya. Padahal yang dimaksud itu adalah khidbah bentuk isyarat. Gitu. Dan bisa bisa jadi seorang calon suami misalnya menyatakan bahwa sudah lama saya mendambakan wanita yang punya banyak kelebihan seperti Andi, atau kalimat yang semisalnya, meskipun bisa jadi ada kesan apa ya, kalau di kita tuh gombal, sebetulnya itu mujamalah gitu. Mujamalah itu memperindah kata-kata. Kita sama-sama buka surat Al-Baqarah ayat 235 yuk. Wah, Akbar. Ada yang udah ketemu silakan. Yang dan tidak dosa untuk meminang. Iya, betul. Terusin. Dan tidak ada dosa bagimu. Ta'awusnya dulu ini. Oh ya, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran, atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah dengan mereka secara rahasia, kecuali terkadang mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Ya. Jadi kalau dilihat dari berdasarkan ayat tadi gitu ya, barakallahu fiik mereka. Bagi wanita yang sedang menjalani masa idah, maka tidak boleh dilamar dengan kalimat terang-terangan. Jadi ada tahapan yang berikutnya itu nazar, melihat calon pasangan. Nah, ini biasanya dikunjungi gitu ya, dan kemudian biasanya dilakukan ketika ta'aruf dan ketika mau melamar gitu ya. Jadi dibolehkan gitu. Dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud juga meriwayatkan ini, hadis yang dihasankan oleh Imam Al-Albani, apabila seorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika dia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukan gitu. Bahkan sampai nadar itu bisa boleh lihat betis bahkan gitu. Jadi ada orang yang apa ya, fetish atau apa sih, tapi kalau fetish mungkin kesannya negatif ya, tapi kesukaannya gitu. Jadi ketika kita senang sama seseorang itu kan mungkin paras cantik, mungkin karena suaranya, mungkin karena akhlaknya dan seterusnya. Tapi dibolehkan kita untuk melakukan nador itu. Jadi bagaimana cara ta'aruf yang benar? Cara yang ta'aruf yang benar itu tidak ada cara khusus dalam masalah ta'aruf. Artinya seseorang bisa menggali data calon pasangannya tanpa melanggar aturan syariat maupun adat masyarakat. Jadi boleh nggak ta'aruf sambil nonton? Enggak. Sambil makan? Enggak. Sambil ngedit? Enggak. Kalau mau diundang makan, makan keluarga bareng-bareng. Ada bapaknya, ada ibunya, ada kakaknya, ada adiknya makan bareng. Gitu. Jadi dilihat bagaimana adabnya makan dan seterusnya. Misalnya kalau makan terus kecap-kecap gitu misalnya, nggak sopan. Padahal keluarga yang satunya adalah keluarga yang table manner-nya bagus banget gitu. Terus kemudian ada makanan-makanan yang secara normal nggak boleh dipakai tangan gitu misalnya, atau kebalik, nggak boleh pakai sendok gitu. Misalnya makan Padang tapi pakai sendok, nah itu nggak benar tuh gitu. Makanan nasi Padang itu yang benar adalah disuapin sama orang Padang. banyak yang apa, banyak yang sebel ya, orang istrinya Padang ya jelas aja udah gitu kan ya. Nah kalau
kita pahami bahwa makan nasi Padang itu nggak pakai sendok, mestinya ya pakai tangan gitu. Makan pecel gitu, pakai tangan gitu. Nah, hal-hal yang begitu kemudian ada yang unik nih. Ketika kita kenalan dengan keluarga-keluarga yang beda suku sama kita, itu kadang-kadang unik banget. Contohnya misal dikenalin dengan apa namanya keluarga Jawa misalnya gitu ya. Itu disuguhin teh, tapi gulanya nggak diaduk. Jadi dia naruh tehnya apa nasetel itu panas sepet kental gitu ya. Terus kemudian gulanya taruh di bawah, nggak diaduk sengaja. Jadi begitu orang minum dia kaget, pahit banget, sepet banget gitu. Tapi kemudian itu biasanya ada isyarat-isyarat gitu. Habis itu ada filsafat-filsafatnya. Jadi kalau misalnya jangan menikmati kehidupan itu cari manisnya doang. Tapi kalau kita mau sedikit effort, agak puter-puter otak dulu, agak ikhtiar gitu, nanti insya Allah manisnya akan keluar. Itu ada filosofi-filosofi yang seperti itu. Gitu. Nah, sebelum terjadi akad nikah, pokoknya yang penting adalah kedua calon pasangan, baik lelaki maupun wanita ini, statusnya adalah orang lain yang tidak ada hubungan kemahroman. Kalau sepupu gimana? Nggak apa-apa sepupu. Ya. Sehingga berlaku aturan lelaki dan wanita yang bukan mahram. Tidak diperkenankan mereka berduaan. Itu namanya khalwat. Gitu ya. Dan jangan juga hindari juga ikhtilat. Ya, saling bercengkrama, nanya udah makan belum? Nanti aku bangunin aku sahur ya. Apa buaya itu mah ya, gitu ya. Baik yang secara langsung maupun media yang lain ya, pakai sosmed atau apalah segala macam. Dan kalau sekarang kan banyak ya sosmed yang sudah bisa saling calling gitu, pakai IG itu bisa saling telepon, pakai apa Facebook itu bisa didukung sama FaceTime dan seterusnya. Jadi berdua nggak boleh, makan berdua, nonton berdua nggak boleh, gitu. Kalau pengajian boleh nggak saat berdua sama pacar? Nggak boleh lah. Gitu. Biar sendiri-sendiri. Mendingan pakai Gojek atau pakai Grab gitu. Sebut merek deh. Artinya dalam hadis riwayat Ahmad, Suhaib al-Arnad meriwayatkan bahwa jangan sampai kalian berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahram, karena setan pasti jadi pihak ketiga. Jadi ketika setan jadi pihak ketiga, bukan karena ingin merebut calon pasangan kita, tapi hendak menjerumuskan manusia kepada maksiat yang lebih parah. Nah, kemudian yang penting lagi, luruskan niat bahwa Anda taruh betul-betul karena ada etikat baik, yaitu pengen menikah. Bukan karena ingin koleksi kenalan atau icip-icip gitu. Pacaran icip-icip. Ini semua gelagat nggak serius ini buka peluang untuk memberikan harapan palsu kepada orang lain. Dan buat para laki-laki, jangan tebar pesona. Kalau misalnya enggak, ya udah nggak usah ngasih harapan. Gitu. Nah, tapi para perempuan juga jangan terlalu gampang GR karena ada orang yang berbuat baik kepada siapa saja. Gitu. Sehingga kadang-kadang dia merasa bahwa dia seperti dicintai. Nah, ini salah juga. Jadi begini, sebagaimana dirinya tidak ingin disikapi seperti itu, maka jangan sikapi orang lain seperti itu. Apa kalau bahasa kita, kalau nggak pengen dicubit, jangan nyubit. Gitu ya. Maka ada hal yang kita perhatikan yang datang dari Rasulullah SAW. Ini Bukhari Muslim. Kalian tidak akan beriman sampai kalian menyukai sikap baik untuk saudaranya, sebagaimana dia ingin disikapi baik yang sama. Artinya ya itu tadi, kalau nggak mau dicubit ya jangan nyubit. Gitu. Nah kemudian menggali data pribadi melalui biodata dibolehkan, sangat dibolehkan. Jadi masing-masing bisa saling menceritakan biografi secara tertulis, meskipun tidak harus melakukan pertemuan untuk saling cerita, tapi setidaknya biodata itu bisa dijadikan sebagai referensi. Kita tukeran, gitu. Tulisan mewakili lisan, meskipun tidak semuanya harus dibuka, ada bagian yang perlu terus terang, terutama terkait data yang diperlukan untuk kelangsungan keluarga misalnya, dan tidak ada yang tidak harus diketahui oleh orang lain. Artinya gini, kalau ada keterangan dan data tambahan yang dibutuhkan, sebaiknya tidak komunikasi langsung, tapi bisa lewat pihak
ketiga, atau lewat kakak lakinya atau orang tuanya dan seterusnya. Nah, setelah ta'aruf diterima, bisa jadi mereka belum ketemu karena cuma tukar biografi aja. Maka bisa dilanjutkan dengan nadhar. Jadi dari Al-Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah SAW dilibatkan dalam persoalan itu. Jadi ketika aku berada di sisi Nabi, kata Mughirah bin Syu'bah, tiba-tiba datang seorang lelaki ingin menikahi wanita Ansor. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, kau sudah lihat? Belum. Maka Rasulullah SAW memerintahkan, lihatlah wanita itu agar cinta kalian lebih langgeng. Hadis At-Tirmidzi menyatakan itu. Jadi nazar ini bisa dilakukan dengan cara datang ke rumah calonnya, gitu ya, sekaligus menghadap orang tuanya, gitu ya. Maka bagaimana dengan pengikat? Pengikat itu sebetulnya hadiah ketika proses ta'aruf, nggak apa-apa. Dan jangan dijadikan pengikat, tidak ada kaitan. Jangan kemudian begini. Setelah tunangan, setelah tuker cincin, kemudian boleh dibawa-bawa gitu. Enggak boleh. Itu tetap zina. Ya. Dan bahkan ibu-ibu mau perhatikan, jangan ada ritual ketika tunangan atau tuker cincin. Anggap saja itu ta'aruf, dan kemudian kalau ada yang sifatnya cincin yang diberikan sebagai hadiah dan seterusnya, tidak ada rasa terima kasih calon istri kepada si calon suami. Mereka bukan mahram, nggak boleh tuh suruh cium tangan apa segala macam, nggak boleh. Belum mahram. Ini kadang-kadang kan suka lebay ya para ibu tuh, cium tangan apaan, bukan mahram kok. Gitu. Maka hadiah sebelum pernikahan itu hanya boleh dimiliki oleh wanita calon istri dan bukan keluarga ya, bukan keluarga. Ini kan kamu dapat dari situ, sini buat mama, nggak boleh. Nah, itu buat si calon pengantin. Nah, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu pernah mendapati Rasulullah SAW bersabda, semua mahar, pemberian, dan janji sebelum akad nikah itu milik pengantin perempuan. Lain halnya setelah pemberian setelah akad nikah, itu milik orang yang diberi. Artinya kalau kemudian pas serahan pada saat pernikahan, ada pisang emas, ada jeruk, satu tampa, ada apalah segala macam, dan seterusnya, ada sifon cake, ada macam-macam tuh kan ya, bawaan-bawaan. Nah itu boleh semua orang boleh makan gitu. Nah kalau berlanjut menikah, maka hadiah ini jadi hak pengantin wanita. Kalau nikah dibatalkan, hadiah boleh dikembalikan. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau misalnya nikahnya batal, cincin tunangan dibalikin nggak? Nah ini lagi. Jadi udah dikasih cincinnya kepada si wanita sebagai tanda, ternyata nggak jadi pernikahannya. Maka balik lagi tadi, khitbah ini merupakan pengantar pernikahan, sehingga status khitbah ini sebatas janji untuk menikah, bukan akad yang mengikat. Ya. Karena membatalkan akad nikah setelah khitbah diperbolehkan. Stop proses nggak apa-apa. Ya. Karena ini hak masing-masing seorang calon pasangan. Bagian dari tradisi masyarakat kita, kalau dalam kegiatan lamaran umumnya ada pemberian hadiah. Nah, calon suami memberikan hadiah ke calon istri atau sebaliknya, itu termasuk di antara cincin tunangan. Kalau nggak jadi, bagaimana? Ya balikin, minta balikin. Maka dikatakan tidak halal bagi seseorang yang memberi hadiah atau hibah, lalu dia menariknya kembali, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Jadi sebaiknya kalau udah dikasih, udah hilang-hilang. Maka dikatakan seorang itu lebih berhak dengan hibahnya selama orang yang diberi belum membalasnya. Jadi secara eksplisit dua hadis ini terlihat bertentangan. Hadis pertama secara tegas melarang menarik kembali pemberian, hibah atau hadiah sudah diserahkan. Tapi hadis kedua membolehkan menarik kembali hibah selama belum dibalas. Nah kalau kita lihat bagaimana mentauqif dua hadis yang berbeda ini, maka pemberi hibah yang tidak halal ya dalam fikih sunnah itu dikatakan dia pemberi hibah yang tidak halal menarik kembali hibahnya adalah orang yang memberi hibah secara sukarela, semata untuk tujuan sosial, bukan untuk mengharapkan imbalan. Nah, sementara pemberi hibah yang berhak menarik kembali hibahnya adalah orang yang beri hibah karena berharap imbalan dan balasan. Maka dari sini Imam Tirmidzi menyatakan bahwa di kalangan sahabat Nabi alaihissalam dan yang lainnya diterima oleh macam-macam mengamalkan hadis ini. Jadi orang yang menghibahkan sesuatu kepada kerabat yang jadi mahram, maka nggak boleh
nggak boleh diambil kembali. Jadi kalau hadiah lamaran beda lagi. Ya, ketika seorang calon suami memberi hadiah kepada calon istri, latar belakang terbesarnya adalah karena beliau berharap hubungannya bisa dilanjutkan sampai ke jenjang pernikahan. Nah, untuk mendapatkan harapan itu salah satu pesan memberikan hadiah. Makanya ketika terjadi perpisahan, lamaran tidak dilanjutkan ke jenjang pernikahan, apakah hadiah dari calon bisa ditarik? Nah, ulama beda pendapat soal itu. Kalau yang membatalkan pernikahan adalah pihak calon istri, maka calon suami berhak untuk narik kembali hadiah. Kalau hadiah itu masih utuh atau sudah dihabiskan, ya, kalau tidak utuh diganti dengan semisal atau dibayar dengan. Tapi yang membatalkan adalah pihak calon suami, tidak ada hak bagi calon suami untuk menarik hadiah itu diberikan kepada pihak wanitanya. Nah, menurut paham Malikiyah, ini ada rincian yang membatalkan pihak lelaki atau pihak perempuan. Kalau yang batalin pihak lelaki, maka calon suami tidak punya hak untuk batalin hadiah yang dia bisa berikan itu. Kalau yang batalkan pihak wanita, maka lelaki berhak menarik semua hadiah yang pernah diberikan. Baik hadiah itu masih utuh atau udah rusak atau diganti. Kecuali ada kesepakatan yang sifatnya tradisi yang ada di urfiah, ya, maka harus diikuti. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau nggak jadi nikah, maka semua hadiah boleh ditarik, siapapun yang membatalkan. Karena hadiah bisa ditarik selama masih utuh atau tidak. Kalau masih utuh, kembalikan utuh. Kalau sudah nggak utuh, kembalikan nilai hadiahnya. Dan mazhab ini lebih mendekati yang disetujui. Fikih sebenarnya bilang begitu. Maka berdasarkan keterangan itu, maka cincin tunangan yang pernah diberikan kepada pihak wanita boleh diminta kembali, meskipun boleh saja tidak memintanya dan diikhlaskan, karena murni itu pemberian hadiah saja sifatnya. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya sampai situ dulu sementara, karena qadarullah wa masyafa'al. Kalau di ada Mas Dodo, kaget ketika memang betul ada bagian-bagian yang harus kita perhatikan secara utuh, tapi nanti kita bisa bisa kita diskus lah, ya. Saya kembalikan dulu ke Ustaz Halis. Baik, betul Mas Ustaz. Baik, jelas ya tentang syariat Islam yang terus kita ketahui. Orang tua tentu hanya tentang bagaimana cara berkhidmah sesuai dengan syariat Islam, bagaimana cara menikah sesuai dengan syariat Islam. Dan sebelum masuk ke informasi ke masyarakat ini, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dr. Masaru Emoto dari Jepang meneliti bahwa air punya kemampuan respon auditif pada berbagai percobaannya. Kini hadir garam Zamira Ruqyah untuk Anda, agar hidup Anda lebih bermakna. Oh, Nuna Premium Palm Sugar. Assalamualaikum sahabat, Remember Kids kembali hadir dengan desain yang beragam. Tentunya tetap nyaman, simpel, dan trendy. Dengan bahan cotton combat 30S, sangat nyaman dipakai kecil, baik untuk berpergian maupun bermain seharian. Yang berminat silahkan chat admin ya. Ada harga khusus untuk pembelian dan multi pieces. PMP 812 dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan, dilengkapi dengan kuah cuko khas Palembang,
Sungguh menambah kekayaan rasanya. Segera diorder, dijamin ketagihan. Tampil cantik dan tetap syar'i dengan brand Rayhan. Dibuat dari bahan ceruti baby doll, sangat nyaman dipakai sehari-hari dan membuat kesan elegan. Desainnya original dan anggun. Segera order dan pilih warna kesukaanmu. Dapur Sundari Muarakuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh. Paketan vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di Pempek Palembang 7 Saudara. Baik, alhamdulillah. Silakan Bunda Nadia ya. Ya, auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ude, bagaimana caranya menghadapi keluarga yang menentang sunnah tapi membiarkan yang haram, misalnya seperti poligami seperti ditentang gitu, tapi kalau untuk yang haram kayak anaknya pada pacaran itu dibiarkan. Nah, bagaimana seharusnya saya menghadapi yang seperti itu? Makasih Ude. Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Surat 16 ayat 125 teh. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sampaikan meskipun pahit gitu ya, sampaikan. Ini mohon maaf ya, kalau pacaran kan dosa ya. Tapi kalau yang diperbolehkan adalah seperti syariat. Maka jangan kemudian kita mendahulukan bagian yang sesuai sama hawa nafsu kita, tetapi lupa ada bagian yang Allah sudah atur dalam Islam dan itu sudah sangat lengkap. Gitu. Ketemu teh? Iya Ude, surat 16 ayat 125 ya? Iya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Maha Iya. benar Allah yang Maha. Iya. Jadi gitu teh. Ajarin terus. Sampaikan terus. Ya pacaran kan, kalau pacaran kan pasti zina, tapi kalau poligami kan nggak apa-apa, udah diatur. Tinggal bagaimana kita menjalankan. Jadi poligami itu kan begini, membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah 1, 2, 3 dan maksimal 4. Artinya tujuannya memang untuk sakinah mawaddah warahmah. Balik lagi kalau tadi Ibnu Abbas punya anak 114, 95-nya adalah penghafal Quran. Berarti ada anak-anak yang kemudian tidak menghafal Al-Quran. Bukan berarti tidak menghafal Al-Quran, mereka hafal tapi nggak mungkin 30 juz. Tapi yang 114 itu 95 yang mungkin 30 juz. Mungkin ada yang cuma 20 juz, mungkin ada yang cuma 10 juz dan seterusnya. Nah, artinya sampaikan terus lagi, sampaikan lagi, sampaikan lagi, sampaikan lagi. Sampai-sampai gitu ya, jika diperlukan kita sampaikan dengan secara tegas. Saya berlepas diri ya kalau ada urusan sampaikan. Ini urusannya sampai ke akhirat ini, gitu. Jadi betul-betul harus ditekankan. Jadi kalau misalnya zina ya zina, pacaran tuh zina, tunangan tuh zina. Kalau misalnya dibawa ke ranah yang seolah-olah kalau tunangan tuh udah boleh nonton bareng, udah boleh makan bareng, udah boleh ngapel. Nah kalau ngapel itu dalam konteks ta'aruf maka harus ditemani. Si laki-lakinya ada kerabatnya, si perempuan ada kerabatnya. Nggak boleh cuma berdua aja.
ngapel ya malam mingguan gitu misalnya, nggak boleh. Gitu. Seperti itu teh. Jadi sampaikan saja. Suka nggak suka sampaikan saja. Gitu. Meskipun Karena nantinya jadi beda sama kita nggak apa-apa udah. iya, iya, Nah, iya. syukur udah. Afwan. Saya udah sering kali berantem sama pihak keluarga. Dari mulai nggak mau ngizin kuburan, dari mulai nggak mau tahlilan, apa segala macam dan seterusnya itu banyak berantem. Dibilang aneh lah, dibilang apa segala macam. Dan saya tegaskan, kalau memang saya yang aneh, monggo silahkan. Dari hadis yang mana dan ayat yang mana keanehan saya. Dan begitu juga kalau memang ada ngijing itu ada larangannya, saya ikutan larangan dari Rasulullah SAW. Saya nggak mau tahlilan itu karena saya ikut Rasulullah SAW. Gitu. Kalau cuma sekedar tradisi, saya nggak ikut. Saya ikut yang jelas saja pahalanya. Itu nggak ada pahalanya. Buat saya loh ya. Tapi kalau misalnya Anda beranggapan itu pahala, ya monggo silahkan. Dan itu saya dibilang ekstrim lah apa segala macam ya. Saya sih berusaha untuk tidak menjalankan apa yang Allah larang gitu ya. Dan itu memang banyak pertentangan. Dan saya nggak pernah lelah dengan kondisi yang seperti itu karena saya tahu bahwa saya yang akan berurusan sama Allah nantinya gitu ya. Wallahu a'lam. So, ini ada pertanyaan ke saya pribadi nih. Bagaimana menasihati keluarga yang masih percaya dengan rasi bintang walaupun sudah diberikan dalil maupun datanya? Surat 4 ayat 48, ada yang berkenan baca nggak? Nanti saya jelasin. Silakan, yang sudah ketemu. Ya, saya udah. Mangga, Abah. Anisa 48. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Ya. Dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik. Itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Ya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Ya, syukran, barakallah baik. Abah. Jadi gini, rasi bintang itu kan karangan Nostradamus ramalannya. Dan kalau kita lihat sio dan horoskop itu oleh beberapa toa pekong di kalangan orang Chinese, itu kemudian jadi feng shui, hong shui, horoskop dan sio dan seterusnya. Itu mereka menggunakan psychoanalysis. Yang kita dalam Islam tidak boleh menggunakan itu karena ada kekuatan yang Allah miliki yang tidak ada hubungannya dengan itu. Itu keyakinan orang-orang toa pekong. Itu keyakinan orang-orang yang yakin dengan horoskop itu adalah meyakini yang datang dari Nostradamus. Tidak ada satupun data yang menepati ramalan-ramalan seperti itu. Dan Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang mempercayai ramalan-ramalan seperti itu, syirik. 40 hari sholatnya nggak diterima, amalnya gantung, dan kalau dia mati dalam keadaan mati kafir. Jadi sampaikan kepada beberapa orang yang memang itu tadi masalah dakwah ini kan masalah nggak nyaman semua orang. Jadi kalau misalnya kalau diberikan data masih ngotot, diberikan dalil masih ngotot, ya sudah kita berlepas diri. Gitu. Dan bahkan kalau misalnya itu datang dari istri kita, kamu itu harusnya taat sama suami, ya soal agama. Kalau kamu nggak mau taat, ya Bismillah, lepas aja. Kalau emang kita ngapain miara orang syirik di rumah. Gitu. Sampai ke tingkat itu, gitu. Naudzubillah min dzalik. Gitu. Karena saya pernah getol sekali dengan horoskop itu dan saya tahu betul. Saya bertemu sama beberapa fortune teller di masa itu gitu ya. Karena saya pernah belajar sama 2 tahun awal Islam saya adalah belajar sama dukun. Dan itu kesalahan yang besar. Dan saya pahami itu sampai in every single detail. Jadi saya pernah datang ke satu acara di mana saya buka acara itu, acaranya majalah Nirmala kalau nggak salah.
saya buka ternyata manggil fortune teller. Banyak yang kemudian bergabung ngelihat raja tangan lah, ngelihat tanda tangan lah, apa segala macam. Ustaz Rul itu bisa baca tanda tangan, tapi dari psikoanalisis, bukan dari sisi ramalan-ramalan. Nah, ketika saya coba tanya, ada yang baca raja tangan, ada yang baca raut muka, ada yang lihat foto, ada yang tanggal lahir, ada yang apa segala macam. Kalau semua teori-teori itu atau ilmu-ilmu tentang itu dikumpulkan, kemungkinan mendekati kebenaran, saya coba tanya ke fortune tellernya, kira-kira sampai berapa persen? 30%. Ya, terus buat apa kita? 70%-nya nggak jelas. Jadi artinya di mana Allah kalau kemudian yang telah menghidupi kita dari sejak kita belum jadi apa-apa sampai jadi apa-apa. Ini artinya kalau kemudian disadarkan seperti itu, maka hati-hati kesyirikan yang sangat luar biasa di kita itu menjadi seperti itu. Kurang lebih begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz Alafu ini karena ada kelas, meskipun saya agak lelah nih. Mbak Nita terakhir nih, mudah-mudahan nggak ruwet nih baik jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Langsung Mbak, pertanyaan Mbak. Mau tanya, udah tadi bilang kalau kita taruh itu berarti ada misalkan punya WA di grup itu ada ibu, ada anaknya ya gitu. Nah sekarang kalau kita ajak untuk bisa masuk seperti itu, tapi anaknya justru nggak mau gitu, maksudnya Bagus, oh gitu. bagus. Nah, tapi dia bisa dia maunya WA-nya jangan ada ibu, jangan ibu. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Halwat, zina itu. Oh, gitu. Maksudnya dia tuh nggak segan, bukan yang laki nih, yang perempuan yang segan katanya begitu. Iya. Gitu. Tapi kalau sama cowoknya langsung mau? Ya dia bilang dia mau itu aja dulu, jangan ada mami, jangan ada mama katanya begitu. Nah, saya mesti jawabnya gimana? Nggak boleh. Oh, oke. Karena ta'aruf itu nggak boleh berdua. Oh. Kalau berdua khalwat namanya. Oh. Terus kalau dia misalkan ketemu nggak sengaja gitu, karena misalkan bukan direncanakan ya, nggak sengaja dia ketemu karena memang sama-sama di tempat yang sama misalkan, tanpa ada kami orang tuanya, itu gimana? Iya, tergantung niatnya. Dia mau zina apa enggak? Kalau dia enggak zina dalam pengertian yang enggak ada urusan mau dekat sama dia, ya udah anggap teman aja. Oke. Tapi kalau ada tujuan kemudian sambil makan ngobrol biar PDKT, nggak boleh. Walaupun sebenarnya itu aja, maksudnya itu bagaimana kita cara mengenal dia kalau misalkan nggak pernah tahu, dia nggak pernah cerita dia siapa atau dia bagaimana. Ta'aruf. Di ta'aruf itu seperti gini nih. Mbak Nita ada di sini. Ustaz Holis ada di sini. Saya ada di sini. Misalnya nih. Siapa lagi di sini? Misalnya ada yang lain di sini. Nah, di sini kita ngobrol. Misalnya saya menghendaki Mbak Nita sebagai calon saya gitu misalnya. Maka saya tanyakan ke Mbak Nita. Kalau nikah nanti rencananya mau gimana? Mau kerja atau enggak? Dia ngomongin hal-hal yang teknis itu. Gitu. Baik, jadi dibuka di umum ya, maksudnya antara keluarga ini berarti gitu ya. Dan seperti Mas Rehan Syarifki, tergantung niat, bukan tergantung niat. Jadi bagaimana seseorang kalau kemudian dia punya ketertarikan kepada calon pasangan, maka tidak boleh berdua. Hindari itu. Karena namanya setan itu, ya Allah, ya Rabbi. Halus mainnya, halus banget mainnya. Berapa ayat yang menyatakan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh nyata. Terakhir nih saya izin, sekarang saya ada kelas lagi. Surat 2 ayat 208 itu menyatakan begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara mujmal, integral, holistik, keseluruhan, komprehens, nggak bisa dipelajari. Hati-hati terhadap langkah-langkah yang dibuat sama setan. Enggak kok, nggak ngapa-ngapain kok, cuma ngobrol doang. Enggak kok, nggak ngapa-ngapain.
Mbak Nita kan hafal itu. Mulanya biasa saja, akhirnya bunting juga, kan kacau. Nah, cuma saya jadi dibilang saya terlalu ekstrim, saya terlalu Enggak. Itu anggapan-anggapan yang melemahkan Islam. Islam itu punya syariat, kalau zina ya zina, walaupun kalau cuman haram ya haram. hubungan aja ya, maksudnya bukan Atau gini, sampaikan kepada dia bahwa ya monggo silahkan menempuh jalan pacaran, tapi lihat nanti pernikahannya itu akan langgeng berapa lama. Karena Allah SWT ketika tidak mengampuni dosa perzinahan itu, dan kemudian Allah timpakan kepada pernikahan setelah berapa tahun, berantakan itu. Alhamdulillah. Udah banyak. Makanya Ustadz Ruli minta kita ngobrol di meraih mahligai surga itu, supaya itu ada bagian yang belum tuntasin dulu, ada yang belum beresin dulu, termasuk beresin sholat tobatnya udah diberesin dulu. Ada di antara kita yang menikah kemudian sholat tobat atas pacaran yang dia lakukan, kalau nggak diingetin mana mau. Nggak ada yang salah dengan pacaran, emang kenapa? Baik. Ya. Gitu ya. Baik, insyaallah bisa bergabung di 15 Desember insyaallah. Alhamdulillah. Aneh izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin liver Assalamualaikum. Tadi kita sudah mendengarkan nasihat dan pencerahan dari guru kita, Saudara Jamari. Allah selalu jaga beliau dan Allah selalu istiqomahkan dalam jalan dakwahnya, dan juga mari kita saling mendoakan juga sama jamaah insya Allah menjadi calon para penghuni surga ya. Dan inilah sebuah kesempatan bagi kita untuk terus mempererat ukhuwah Islamiyah dan juga memperkaya wawasan keilmuan kita dalam syariat ini, karena disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, "Ayyuridu khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama ini, dan ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama ini, dan kita terus istiqomah untuk menghadiri kajian ini. Dan insya Allah kita terus bermulazamah dengan para guru kita di setiap pagi dan juga malam hari. Dan insya Allah di tanggal 12 Desember menjadi sebuah ajakan bagi kita semua untuk hadir dalam majlis ilmu, langsung ketemu dengan para guru kita. Ada Ustaz Dodi, ada Ustaz Ruli. Kita akan ngobrol lebih banyak tentang keluarga, dan mudah-mudahan dengan pula kita makin baik keluarga kita, sebagaimana yang kita harapkan menjadi keluarga yang sepenuhnya mawaddah warahmah. Untuk kesempatan yang jangan sampai disia-siakan ya. Silakan Bunda Nadia untuk kembali share di grup, dan mudah-mudahan di jamaah yang hadir di sini ikut juga dalam kajian mahligai keluarga bersama Saudara Dia Al-Jambari dan juga Ustaz Muhammad Ruli. Baik, kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.